Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusma Syaifah. Kita masih di Bincang Komunitas. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan dua narasumber ya. Tentunya kita di sini akan berbincang-bincang dengan teman-teman dari SC atau 234 SC ya, benar ya? Oke. Di sini sudah ada Bang Febri selaku dari ketua, benar? Ketua DPC. Oke, dan sudah ada Bang Nanda juga selaku dari Sekjen ya, Sekretaris Jenderal dari SC atau Solidarity Community. Nah, 234 SC Solidarity Community. Oke, 234 Solidarity Community atau disingkatnya 234 SC. Ya, betul. Nah, Tribuners, hari ini tentunya kita akan ngobrol dengan Bang Febri dan juga Bang Nanda ya terkait dengan komunitas ini. Mungkin Tribuners di rumah ada yang mungkin sudah tahu, ada yang mungkin masih asing gitu ya. Jadi untuk hari ini kita bakalan mengenal lebih dalam lagi tentang apa sih kira-kira komunitas dari SC ini. Untuk mengawali mungkin kita boleh perkenalan dulu dengan Bang Febri, kegiatannya sehari-hari ngapain Bang selain sebagai ketua ya? Usaha sih Mbak. Oke. Usaha sama ada kerja di pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di Sekretariat DPRD-nya. Oke. Jadi walaupun di tengah-tengah kesibukan tapi tetap berorganisasi juga gitu ya? Iya, itu penting lah. Kita kan belajar. Kita ada momen di mana kita emang untuk kerja, di mana juga kita butuh juga untuk belajar kan gitu. Luar biasa Tribuners. Untuk Bang Dandan sendiri gimana nih? Kalau saya aktivitasnya lagi di usaha sih, sama kayak Ajo, Febrian, jadi lebih membuka usaha-usaha kecil. Kan lumayan juga bisa buka lapangan pekerjaan buat teman-teman yang lain gitu sih. Jadi memang luar biasa ya Tribuners, ini bisa menjadi contoh nih untuk Tribuners di rumah bahwasanya di tengah kesibukan aja masih sempat loh untuk berkomunitas ya nggak sih Bang? Ya. Nah, untuk mengenal lebih dalam dari SC ini mungkin Bang Febri bisa jelasin dulu nih tentang sejarah dari 234 SC. Karena dari latar belakang namanya juga ini udah unik nih. Kenapa 234 gitu ya? Mungkin Bang Febri bisa jelasin. Kebetulan 234 itu lahir dari kakeknya Ketua Umum kita, Mas Abiyapto Sujo Sumarno. Jadi itu lahir di era tahun 80-an. Karena itu mandat dari kakeknya terus ke ayahnya Mas Abi. Kebetulan itu Om Yapto itu Ketua Pemuda Pancasila, Ketua Umum Pemuda Pancasila kan gitu. Jadi dibentuklah itu 234 SC itu. Tadinya Sujo Sumarno Klan hanya untuk keluarga besarnya mereka. Cuman karena permintaan dan dorongan dari teman-teman pemuda, yang teman-temannya Mas Abi yang ngedukung bahwa ayo Mas kita bangunlah komunitas 234 SC ini. Tapi tadinya kan namanya Sujo Sumarno Klan. Kita rubah aja jadi Solidarity Community. Dan itu lahir di tahun 2007. 2007. Iya. Nah, itu tujuannya dibuatnya 234 SC Solidarity Community itu awalnya untuk perkumpulan pemuda-pemudi yang satu visi dan misi yang untuk melakukan kegiatan di bidang positif seperti sosial, olahraga, agama dan lain-lainnya gitu. Jadi itu dibentuklah. Nah, tapi seiring berjalannya waktu itu, Mas Abi ini bersama teman-temannya ingin mengembangkan itu hanya bukan untuk di satu wilayah, tapi seluruh Nusantara. Gitu. Jadi makanya terbentuklah Solidarity Community ini ya, dari memang dahulunya cuma untuk keluarga besar aja. Iya, itu. Karena memang mungkin masyarakat juga teman-teman pemuda yang lain melihat ada potensi di sini yang bisa kita sama-sama gali gitu ya, makanya dibuat menjadi suatu komunitas. Dan di tahun 2022 ini di bulan September kemarin sudah diresmikan bahwa 234 SC ini sudah menjadi ormas. Sudah menjadi ormas. Betul, ormas pemuda. Itu. Ormas pemuda ya. Nah, Bang Febri sekarang selaku ketua ya. Ketua DPC Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung. Iya. Untuk strukturalnya sendiri bagaimana tuh? Ada jabatan apa aja tuh di dalam? Sebenarnya banyak sih jabatan karena kita ngambil dari ADRT pusat. Jadi saat peresmian sudah menjadi ormas itu kita suun lah ke tempat ketua kan di sana bahwa kita ingin namanya aktif kembali untuk mengaktifkan 234 SC ini bukan hanya di Lampung tapi di seluruh di kabupaten kota di Lampung kan gitu. Ujungnya kita dapat ADRT. Nah, jadi isi ADRT itu bermacam-macam, peraturan perundang-undangan segala macam kita ada, peraturan yang mengatur keanggotaan, peraturan untuk kegiatan dan namanya ada rancangan struktur ini ya organisasinya gitu loh. Oke, jadi memang ada struktur organisasinya gitu ya, betul. dan itu ada bidang-bidang tertentu yang memang menaungi. Apa banyak. aja tuh Bang ada bidang-bidang? Ada agama, kesehatan, otomotif, ada lingkungan hidup, ada olahraga. Itu untuk yang bisa kita banyak.
Itu untuk yang bisa kita aktifin untuk kegiatan. Tapi selain itu juga kita ada struktur yang internal di bawah dari Wakasatu sendiri. Itu kayak contohnya Hankam, keamanan ada humasnya juga. Gitu. Nah kalau untuk sekarang nih, kita kan melihat banyak banget ya komunitas-komunitas mungkin yang memang sudah menjadi ormas juga atau masih menjadi komunitas gitu kan yang untuk sarana pemuda gitu. Apa sih yang membedakan SCI dengan komunitas lain dan ormas yang lain? Kalau menurut kami sih kami bisa menggambarkan kayak lebih ke milenial sih karena kan kebetulan juga dari DPC sendiri itu banyak dari pemuda-pemudi yang masih antusias dalam mengembangkan dirinya lah. Jadi kita bisa memastikan kalau ormas kita bisa lebih milenial, bisa lebih humble, bisa kegiatannya lebih positif juga. Dan kita juga kan beberapa kali kerjasama nih sama kegiatan kayak misalnya ada dari bidang kesehatannya atau dari bidang otomotif kayak klub motor gitu. Oke, nah karena ini kan berbasis milenial nih Bang ya, tapi kan bukan berarti menutup kemungkinan yang tidak milenial ketika bisa ikut juga dong. Bisa ya gitu. Nah selain karena milenialnya tadi, memang apa sih kegiatan yang memang bisa dibilang itu milenial banget gitu di komunitas 234 SC? Kalau menurut saya milenial tuh kita kenapa ya? Karena kita bisa melihat kayak aktivitas misalnya nih kita ada beberapa juga kegiatan kayak contohnya Mobile Legend, gitu, Mobile Legend, Free Fire. Jadi kita kayak bukan mencangkup untuk orang-orang dewasa atau orang-orang yang 30 ke atas yang sudah tua gitu, enggak juga. Ada juga kegiatannya untuk mereka gitu. Jadi bisa dibuatnya kayak senetral mungkin lah gitu. Jadi mau umur yang di atas 20, di atas 30 atau di bawahnya pun bisa gitu ya. Jadi memang mengikuti banget nih ya si ini mengikuti perkembangan zaman dan juga mengikuti kira-kira hobi milenial nih apa salah satunya dengan turnamen-turnamen yang memang diadakan oleh komunitas SCI Tribunal. Salah satunya pernah turnamen Mobile Legends berarti mengadakan masih di perencanaan. Ya, karena kita insya Allah tahun 2023 ini ada 4 event besar. 4 event besar. Ya, yang pertama itu mini soccer, yang kedua itu drag race dan drag bike, habis itu ada biliar sama Mobile Legend tuh. Nah, tapi untuk kegiatan terdekat bulan Januari, insya Allah bagi teman-teman atau sanak keluarganya yang mau menyumbangkan donor darahnya untuk masyarakat, kita nanti insya Allah dekat-dekat ini akan mengadakan kegiatan donor darah. Donor darah, itu dari bidang kesehatan. Bidang kesehatan. Nah, kita berbicara bidang-bidangnya dulu nih Bang, karena kan siapa tahu Tribuners di rumah kan tertarik nih untuk bisa bergabung bersama komunitas 234 SC ini. Nah, mereka tuh mungkin pengen tahu nih Bang, kira-kira ada bidang apa aja sih yang dinaungi dari komunitas SC ini? Banyak sih ya. Banyak banget. Kita jelasin ya. Karena banyak kan. Banyak banget ya. Sebelum kita bahas ke sini udah banyak banget nih Tribuners. Oh ya, kita ada bidang-bidang organisasi, keanggotaan dan kaderisasi. Jadi itu nantinya kalau teman-teman yang ingin bergabung di Ormas 234 IC Kota Bandar Lampung itu nanti bisa sama bidang organisasi, keanggotaan dan kaderisasi. Itu tugasnya. Habis itu kita ada bidang dana dan usaha. Nah, dana dan usaha itu ekonomi tadi. Ya, ekonomi tadi. Sama kita juga mempersiapkan insya Allah untuk ngebantu UMKM ini gimana caranya bahwa bisa ngebuka jalan mereka lah UMKM. Nah, itulah makanya ada ke bidang dana dan usaha. Habis itu ada media massa dan humas. Nah, itu kayak media kita, partner kita segala macam itu dipegang sama humas kita. Nah, itu tugasnya gitu. Habis itu ada hukum dan hak asasi manusia. Nah, itu kayak di bidang hukum, misalkan nantinya ada hari HAM apa-apa yang terkait bantuan hukumnya nanti masyarakat pengaduan ke kita sebagai ormas, kita ada bidang hukumnya juga gitu. Iya, karena kita ada bidang hukumnya. Habis itu ada ideologi politik dan pemerintahan. Itu ya kayak bilang tadi, kita ini kan fleksibel ya Mbak. Jadi di mana-mana oke gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa bekerja sama dengan pemerintah, bisa bekerja dengan sama dengan ormas lain, tapi tidak boleh melewati yang namanya dasarnya Pancasila kita Mbak gitu. Benar. Jadi ada itu tadi gitu ya. Iya. Habis itu ada pertahanan dan keamanan, itu namanya Hankam. Hankam itu fungsinya menjaga keamanan baik keanggotaan kita maupun masyarakat. Makanya nanti insya Allah di kota ini terbentuklah PAC itu kayak di setiap kelurahan atau kecamatan. Nah, itu fungsinya nanti ngebantu masyarakat kalau misalkan ada suatu hal yang tidak diinginkan, jembatannya lewat kita gitu. Tuh. Berarti menerima pengaduan juga ya dari masyarakat ya? Bisa. Kita dulu di bidang agama dan kerohanian. Ya, tugasnya ya enggak ibaratnya kita boleh aja memikirkan yang namanya duniawi terus kan, tapi kan kita juga
mesti tahu kan rasanya kita punya agama. Nah itu tugasnya ke sana. Perdamaian agama atau Ya. toleransi. Ya, toleransi. Habis itu kita ada bidang pendidikan dan seni budaya. Nah, kita pendidikan dan seni budaya kayak kemarin itu Mbak kita ngasih buku Al-Quran untuk belajar ke anak-anak di musola-musola yang kira-kira membutuhkan. Kemarin itu baru di daerah Teluk sama Panjang kalau nggak salah, 2 musola itu kita dapat kerjasama dari Kementerian Agama, itu dapat 50 Al-Quran. Jadi kita bagi 25 untuk di musola yang di Panjang, 25 untuk musola yang di Teluk, gitu sih Pak. Itu tugasnya. Habis itu ada bidang peran wanita dan kegiatan perempuan, itu namanya Sri Kandi. Oh, jadi Kita namanya Sri Kandi, gitu iya. ya. Jadi 234 SC ini bukan hanya sekedar untuk laki-laki aja Mbak, tapi kita ada perempuan, dan kita pemberdayaan perempuan itu maksudnya bahwa ada kegiatan perempuan yang kita buat gitu, buat terlihat bahwa perempuan ini sama derajatnya dengan laki-laki sekarang kan kayak gitu. Nggak ada pembeda, nggak ada apa. Tapi yang mesti kita tahu bahwa kita sebagai kader laki-laki di 234 SC menjaga bahwa Sri Kandi kita ini harus tetap aman dan segala macam gitu sih. Jadi memang ada porsinya juga ya, Ya, di betul. dalam SC ini. Iya, habis itu ada bidang pemuda dan olahraga. Nggak perlu kita jelasin lagi lah bidang olahraga. Pokoknya nanti bahwa kita akan mengadakan beberapa kegiatan kan, biliar dan mini soccer gitu. Habis itu yang terakhir bidang lingkungan hidup, kesehatan dan sosial masyarakat. Nah itu yang kayak kita buat donor darah, baksos, habis itu apa namanya, intinya kegiatan sosial yang tujuannya untuk ngebantu masyarakat. Sama yang terakhir yang bahwa kita lakuin itu 2 kegiatan, banjir di Kalianda sama di penggalangan dana di Cianjur. Nah itu kita ngadain penggalangan dana di KP Babe kemarin gitu. Itu kita langsung terjun ke sana juga. Iya. Ke Cianjurnya. Ya, Iya. ada sebagian dari kita. Di sana. Nggak semua, tapi ada sebagian. Sebagian kita sebagai perwakilan. Iya betul. Sekali. Nah kalau Bang Nana melihat kan sebagai sekjen ya, sekretaris jenderal, untuk mempersiapkan 4 event besar ini apa aja nih yang udah dilakukan gitu persiapannya? Persiapan kita sih untuk beberapa waktu ini kita masih ngegait beberapa tim, misalnya kayak contoh beberapa timnya dari sponsor atau dari misalnya dari, kan kami ada DPW juga tuh wilayah di provinsi, di situ juga kita menggandeng mereka untuk mengajak untuk memperkenalkan nih gitu loh, di SC ini ada nih kegiatan-kegiatan yang lebih positif gitu loh, bukan cuman kita datang nongkrong ketawa-tawa bareng pulang beban, tapi di sini kita juga bisa kayak kita peduli nih sama sesama gitu loh, kayak donor darah kita peduli sama mereka yang membutuhkan gitu. Malah sempat kemarin ada informasi dari tim kami, itu kita bakal ada MOU, jadi kita rutin untuk ada agenda donor darah. Jadi kita ini agendanya juga bukan cuma sekali udah gitu Mbak, lebih ke rutin. Rutin gitu. Kalau untuk internalnya sendiri kita kayak olahraga itu bisa rutin tiap minggu. Ini juga kebetulan nanti malam kita ada olahraga biliar di rumah kader kita. Iya ada. Wow, jadi memang di komunitas SC ini memang tidak hanya apa ya, nggak hanya sekedar kayak kumpul-kumpul biasa, nongkrong gitu ya. Iya sebenarnya lebih kayak kita itu udah sih kita hindarin yang cuman sekedar nongkrong. Kalau nongkrong yang bermanfaat yang kayak kita lakuin sekarang ini di komunitas di organisasi kita itu nggak apa-apa Mbak. Cuman kadang nongkrong kalau untuk ujung-ujungnya nanti ikut teman-teman untuk yang namanya negatif lah ya. negatif, ganggu masyarakat kan jangan kan kayak gitu. Kalau bisa lebih baik kita udah kumpul sini ke sama-sama kita belajar yang namanya organisasi, kita belajar, kita harus tahu juga bahwa organisasi pemuda-pemudi ini hal yang bakal kita lakukan itu positif gitu loh. Dan sampai sekarang juga banyak sekali kegiatan-kegiatannya itu tadi ya. Iya betul. Nah kalau kegiatan rutin itu ada nggak per bulannya gitu yang menjadi Itu tadi contohnya kayak olahraga, yang olahraga itu ya. Ya betul, agama juga sama Ustadz Billy ya. Ustadz Billy. Kita setiap malam Jumat ya. Iya setiap Itu malam ya Jumat. sih, nah, tahu. Bukan, jadi kita ada beberapa masjid, kita tuh kayak mengikuti gitu, mengikuti kegiatan Di masjid itu. Iya. Wow. Iya bukan Luar som biasa ya kita nggak boleh juga munafik, tapi kita Iya. perlu yang namanya agama. Iya. Kayak kita tuh kadang ya kalau ini nggak rutinnya 3 bulan sekali itu kita keluar 3 hari itu loh Mbak. Ikut betul. kayak ya kan, Ya. ya nginep di masjid itu. Itu artinya pendalaman soal agama gitu. Ya itikaf kita di Itikaf. Oh ya itikaf. Jadi memang artinya di sini
keagamaannya juga Iya, masih terjaga. gitu Iya. ya, kental banget gitu. Jadi ini bisa loh untuk Tribuners di rumah ya, yang mungkin masih bingung mau join ke komunitas mana, organisasi apa gitu kan ya, boleh banget nih untuk bisa bergabung bersama dengan 234 SC ini. Nah kalau untuk member atau anggota Bang, untuk Iya. sejauh ini udah ada berapa member tuh? Kalau DPC sekarang alhamdulillah sudah ada 75 anggota. 75 anggota. Nah, iya. Oke. Karena kan timbul tadi kita bergerak secepat itu dari pusatnya amanahnya. Ayo buktikan kalau emang kita yang tadinya dari Pakum langsung kita sekarang mulai aktif, kita buktikan bahwa kita bisa bergerak cepat. Karena kita kan dikasih waktu itu sekitar 7 bulan, 8 bulan, Mbak, untuk namanya untuk Ngebangkitin ngebangkitin lagi. isi lambung lagi gitu. Karena kan sebelumnya kita dari komunitas sosial aja. Iya gitu. Gitu, oke. Nah, selain itu tuh Bang, berarti kan member nih Bang ya, namanya Iya. keanggotaan organisasi pasti susah kan untuk Iya, mempertahankan. betul. Kita kan juga nggak bisa melihat keluar masuknya orang tuh bagaimana. Iya. Gimana sih cara Abang ataupun Bang Nanda itu untuk mempertahankan anggota ini agar tetap stay dalam komunitas SC? Apa yang dilakukan? Kalau saya pribadi gitu Mbak ya, saya sebagai diri saya terjun langsung ke teman-teman semua gitu. Apa yang mereka mau, apa yang mau usulan mereka, insya Allah kalau emang kita sama-sama bergerak, saya lakukan gitu. Karena satu tingkatnya gini, kalau merekanya cuma sekedar kumpul-kumpul aja, pasti kan mereka bosan kan kayak gitu. Nah gitu. Gitu. Sama biasanya agenda yang kami lakukan itu Mbak, beberapa minggu atau beberapa bulan kalau misalnya waktunya lagi pas, itu kita ada silaturahmi antar kader. Jadi beberapa kader yang mungkin ada waktu senggang, kita silaturahmi kumpul Di rumah. di rumah kader-kader. Iya. Kita juga kalau kumpul itu bukan cuma sekedar di sekre DPC, tapi Atau di kafe. terkadang kita di kader-kader di rumah kader, Kader. karena Benar, iya. mau nggak mau kita harus memperkenalkan nih anaknya bergaulnya sama kami nih, Iya. ini loh. Jadi nggak mungkin kita kalau bergaul sama orang cuma ambil anaknya, kita harus kenalin juga dong. Ini kita kegiatannya positif, ini orang tuanya tahu siapa anaknya, siapa main sama siapa anaknya. Gitu. Jadi kan biar orang tua juga kan merasa bahwasannya tidak salah bergaul gitu Iya, ya, karena kan betul. banyak komunitas Mereka yang merasa memang- aman anaknya. benar itu yang benar juga. Oke, berarti untuk itu mendapatkan kepercayaan itu perlu ya dari Perlu, anggota Bang. Iya. lagi gitu ya. Iya, betul. Perlu banget ya Bang. Ada kesulitan nggak sih untuk selama ini mungkin dari Bang Febri selaku ketua ya gitu menangani anggota-anggotanya gitu? Kesulitan itu sebenarnya karena kita itu banyak dan pikirannya beda-beda Pak gitu. Jadi saya selaku pribadi saya berusaha netral gitu, nggak mau ngambil yang ini begini. Tapi saya kumpulkan aspirasi mereka, usul mereka semua, mana yang kira-kira ini saya lempar ke forum gitu. Jadi dipilihlah mana yang usul mereka itu yang terbaik. Nah itu yang kita ambil gitu sih Mbak, biasanya gitu. Memang biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau selama ini artinya kan komunitas ya, namanya Iya. solidarity community gitu. Iya. Yang dicari pasti solidaritasnya juga ya. Iya. Seberapa solidaritas sih komunitas 234 SC ini gitu. Jadi biar tahu nih kan ya. Gitu. Slogan kita aja, kita tidak sedara, tapi kita ini lebih dari saudara. Oke, kita Gitu. tidak sedara, tapi kita lebih dari saudara. Saudara, iya gitu. Bisa menjamin itu sih sebenarnya gitu. Kenapa tuh? Apa sih kira-kira yang membuat bahwasannya Tribuners di rumah itu harus bergabung bersama dengan 234 SC ini? Kenapa? Karena kan banyak nih mungkin komunitas yang lain gitu Iya. kan ya. Kenapa harus SC? Kalau kita komunitas pemuda, pemudi yang di bidang positif yang bakal ngelakuin kegiatan hal-hal sosial, olahraga, apapun itu, tapi tujuannya untuk masyarakat, bukan ormas yang tanda kutip yang ada tujuannya dengan pribadi gitu. Mudah-mudahan ormas kita ini benar-benar netral, nggak kemana-mana, intinya pure untuk gitu, ngebantu masyarakat, ibaratnya terjun ke masyarakat dalam kegiatan yang kira-kira benar-benar positif gitu sih Mbak. Gitu. Oke, jadi memang basisnya di sini adalah 234 SC SC ini dia organisasi ormas ya Tribuners
tapi jangan dipandang negatif, justru membuat hal-hal yang positif tadi Iya, ya. betul. Itu lebih mengutamakan hal-hal yang positif. Betul. Nah, kalau Bang Nanda gimana sih caranya kalau Tribuners di rumah itu pengen bergabung bersama dengan komunitas 234 SC? Bisa. Kebetulan di 234 SC Kota Bandar Lampung sendiri ada Instagramnya. Oke, boleh ya nanti kita lihat di sini. Namanya apa tuh Bang? Boleh di sini. 234 SC underscore Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung. Iya, di sini bisa langsung dari adminnya, nanti dari pihak admin kita ada pendaftarannya juga bukan cuma sekedar menulis form, tapi bisa ada website. Oh, bisa ada website. Iya. Oke. Sebuah website nanti dihubungi sama admin kita atau dari pihak OKK tadi ke kader, nanti ketika kita ada pengumuman dia bisa bergabung. Gitu. Nah, ada syarat khusus nggak sih atau misalkan pas foto, KTP gitu kan yang diperlukan untuk menjadi member dari SC? Kalau itu ada. Ada ya? Pasti kalau pas foto pasti karena kita kan juga harus tahu tuh kader kita siapa yang mana. Misalnya contoh nih ada namanya Pak Ujang, Pak Ujang ikut tapi dia nggak dapat foto apa terus jual nama kita, kan nggak baik. Oh iya juga, Tapi kita harus mengetahui, makanya di sini mungkin tadi dibilang sulit, jadi sulit nggak sulit sih. Kita harus memahami kader-kader kita, gitu di 70 orang, ketua atau teman-teman yang di struktur harus memahami mereka. Harus memahami, apalagi dari latar belakang dan karakter yang beda-beda ya Bang. Gitu kita nggak perlu. Intinya sih kita punya kode etik ya Mbak. Kode etik 234 SC itu yang pertama itu kan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu taat dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga itu tidak terlibat penggunaan dan peredaran narkoba. Itu yang paling penting karena banyak pemuda-pemuda sekarang ini kadang kan nakalnya sudah di luar batas. Kita kalau yang sampai ada terjadi kita benar-benar kita cut, kita nggak mau, ya nggak mau. Walaupun nanti pas kumpul Mbak, setelah pendaftaran, itu selain foto atau apa, kita juga ada tes ya. Iya, tes urin. Wajib tes. Iya, ya bukannya kita mau ini Mbak, cuman lebih baik kita mencegah kan daripada mau kayak gitu sih. Karena kan beberapa kali komunitas itu kan auranya udah negatif nih, apalagi sekarang banyak gangster, homofobi atau segala macam. Nah di sini kita menjelaskan bahwa di komunitas itu nggak semuanya negatif. Iya, Dan di sini nanti ada juga buktinya kalau memang dia tidak menggunakan Iya. bahan ini. Gitu. Jadi kalau untuk visi misinya sendiri apa sih dari komunitas SC ini? Memuadakan. Boleh siapa aja nih yang mau menjawab Bang Febri? Ya atau udah, Bang Nanda? jawab aja dah. Kayak menyatukan pemuda-pemudi yang ada di Indonesia lah ya, pastinya khususnya di Indonesia untuk memasuki kekeluargaan gitu, memiliki kekeluargaan dan solidaritas yang tinggi. Jadi makanya di sini bukan cuma sekedar teman kita kenal udah gitu, enggak. Di sini kita lebih erat lagi. Maka kalau bisa kita saling kenal dengan keluarga kader-kader gitu. Wow, luar Karena kita, biasa. gimana ya? Kalau menurut saya saudara yang paling dekat sama kita itu yaitu tetangga atau teman gitu. Makanya menurut saya gitu. Jadi mungkin itu masuk juga di visi misinya. Jadi mempererat ya, Iya. melalui kekeluargaan dan silaturahmi tadi gitu. Iya sama ya melakukan hal-hal dibilang positif itu Mbak, kayak di bidang kayak sosial, budaya, olahraga maupun kepemudaan serta menjaga silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan antar kader dan masyarakat gitu. Karena kan awalnya juga basisnya keluarga. Ya, Ya, iya, oke. betul. Nah, kalau untuk mempererat nih, itu apa sih biasanya yang dilakukan selain tadi senam rutin ya, senam bareng gitu kan ya, olahraga gitu kan ya. Nah, ada nggak sih kegiatan-kegiatan khusus untuk mempererat antar anggota gitu, misalkan konvoy bareng atau misalkan mungkin camping bareng gitu kan banyak gitu. itu Apa? Kemarin ya bakar-bakar. Oh, bakar-bakar. Iya, itu sebelum tahun baru mah Kak. Dan ya kan niatnya mau tahun baruan bareng, ternyata beberapa kader ada yang berangkat keluar kota. Yaudah kita buat tuh sebelum tahun baru. Sebelum tahun baru. Aduh iya gitu sih. Jadi memang rutin juga gitu ya untuk Iya. membuat gitu. Soalnya kan hanya kita, acara-acara gitu. iya nggak cuma acara, kadang rata-rata ke pemuda ini kan bosen sih Mbak kalau ada acara-acara terus. Tapi kita lebih variasi, coba variatif dalam artian kita ini yang sekarang kayak bahasa anak gaul sekarang healing lah ya kan. Healing. Nah, ya kita butuh juga yang namanya healing kan. Kalau organisasi cuman yang namanya kegiatan-kegiatan lama-lama bosan. Tapi usulan dari teman-teman semua, ayo kita healing nih. Nah itu ditunjuk mau kemana kayak misalkan kayak Musun Mori pagi-pagi kemana gitu sih Mbak. Oke, San Mori juga ada tuh berarti ya. Ada. Oh timnya? Oh, otomotif Tim. juga ya. Iya. Jadi anak-anak motor tadi atau anak motor. Iya, bisa Luar gitu. biasa. Jadi banyak banget nih ya Tribuners kegiatan-kegiatannya. Mungkin salah satu ini bisa kita lihat nih cuplikan video ini lagi ngapain nih kira-kira? Ini acara Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda Ya, kemarin kita ya. kerjasama dengan tim Good
Boy sama Brothership. Iya. Oke. Itu Jadi kerjasama kegiatan- dengan komunitas lain juga ya? Iya, kegiatannya di Bundaran Gajah ya. Itu kerjasama sama Polandia juga. Iya. Di situ selain kita mengingatkan bahwa ada semua pemuda itu, di situ juga kita membantu Polandia. Sekarang itu ada berbutir masalah-masalah. Halnya, itu loh, tetap lalu lintas. Iya. Jadi nggak cuma sekedar satu fokus sementara, gitu. Karena kita kan di situ merangkul. Sama beberapa bagi-bagi ini ya, kita ngasih kotak ke masyarakat sih, Jumat Berkah. Kita juga aktif di Jumat Berkah. Gitu. Nah, kalau Jumat Berkah itu rutin apa memang agenda ini aja, kalau memang ada agenda aja tuh, Bang? Sebenarnya agenda rutin sih Mbak, ya, kita kan nggak memaksakan kader, tapi apa salahnya gue bilang tadi, kita ada di bidang keagamaan ya kan, itu tujuannya bagaimana caranya kita mengajarkan kader kita ini untuk berbagi, sedikit membagi rezekinya, kalau memang dia ada lebih ya berbagilah untuk masyarakat, gitu sih Mbak tujuannya. Memang kalau dalam bidang keagamaan ini banyak cabangnya ya, bisa Iya. dari masjid, bisa dari ikut tausiah ataupun yasinan, dan juga bisa bagi-bagi Iya. sembako tadi ataupun Jumat Berkah tadi ya, Tribuners. Luar biasa sekali. Ini salah satu mungkin contoh dari komunitas yang positif ya, Tribuners. Banyak sekali kegiatan-kegiatan positifnya yang mungkin Tribuners bisa ambil dan bisa jadi referensi Tribuners dalam memilih komunitas-komunitas. Mungkin untuk terakhir ada pesan dari Bang Febri atau Bang Nana yang mau disampaikan, boleh? Jadilah pemuda-pemudi yang bisa berguna bagi masyarakat dalam hal yang positif ya. Membantu masyarakat, mengayomi masyarakat, karena kita sebagai pemuda-pemudi ini banyak hal negatif yang datang, yang ditunjukkan sama pemuda-pemudi yang tidak bertanggung jawab. Jadi menurut saya, pesan saya, kita sebagai pemuda-pemudi yang cerdas, yang dan milenial, jadilah pemuda-pemudi yang bisa membantu masyarakat itu untuk melakukan hal-hal yang berguna, bukan hal-hal negatif. Udah sih Pak, itu aja. Ya, luar biasa. Dari mana Anda ada? Sama aja. Luar biasa. Iya. Visi-misinya sama ya. Dan kami pun ada slogan Mbak, kalau setiap habis kegiatan pasti ada slogan. Apa itu? Slogan kita, Ribau! Mereka. Ribau! Mereka. Luar biasa. Terima kasih banyak nih Bang Ya, Febri dan Bang siap, Nanda Mbak. sudah Siap. mampir ke studio Tribun Lampung dan tentunya sudah memperkenalkan komunitas 234 SC ini ya Bang Ya. ya, dengan Tribuners di rumah, dan mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini bisa membantu dan juga bisa menjadi rekomendasi Tribuners dalam memilih komunitas gitu kan Siap. ya. Karena seperti contoh dari Bang Febri dan Bang Nanda gitu, di tengah-tengah kesibukan dan juga pekerjaan, jangan lupa karena berorganisasi itu perlu untuk merangkai dan juga tetap mempertahankan silaturahmi antar satu dengan lain. Ya. Masih bersama dengan saya di sini Kusnul Asaifah, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.